Halo penjelajah waktu. Selamat datang kembali di seri penemuan awal, tempat di mana kita menggali cerita paling keren dari masa lalu yang bikin dunia kita jadi kayak sekarang. Sebelumnya kita udah bahas bagaimana manusia menaklukkan alam lewat api dan bagaimana roda bikin hidup jadi nggak perlu ngangkut galon sendirian. Namun sekarang kita masuk ke salah satu penemuan paling syaki. Bukan senjata, bukan mesin, tapi sesuatu yang bisa menyimpan pikiran, menembus waktu, dan bikin manusia jadi abadi. Yap, kita bahas penemuan tulisan. Kalau kamu bisa nonton video ini, artinya kamu udah jadi bagian dari perjalanan panjang tulisan sejak ribuan tahun lalu. Coba bayangin zaman dulu sebelum ada buku, sebelum ada status, bahkan sebelum ada tolong belin kabai. Semua informasi harus diingat. Kamu punya utang. Ingat, kamu mau bilang, kambing saya yang putih ya. Harus disampaikan langsung. Dan semoga nggak disalahpahami jadi. Saya putih kayak kambing ya. Gara-gara semuanya bergantung keingatan. Cerita sering berubah-ubah. Cerita soal harimau yang pernah menyerang kampung bisa berubah jadi harimau bersayap yang bisa nyanyi. Tapi manusia kreatif. Mereka mulai bikin gambar di dinding gua. Mereka melukis binatang, manusia, adegan berburu. Tujuannya bukan cuma seni, tapi untuk mengingat dan menyampaikan informasi. Inilah cikal bakal tulisan, komunikasi visual. Sekitar 5.000 tahun lalu, di wilayah Mesopotamia sekarang Irak, bangsa Sumeria butuh solusi. Mereka udah nggak bisa lagi ngandelin ingatan. Kenapa? Karena hidup makin kompleks. Ada pasar, ada utang, ada pajak, ada drama tetangga. Mereka mulai bikin tanda di tanah liat untuk mencatat transaksi. Ditekan pakai alat mirip stylus hasilnya. Simbol-simbol berbentuk paku. Inilah yang kita kenal sebagai tulisan cuneiform, tulisan pertama di dunia. Bayangin, struk belanja Alfamart zaman batu. Tapi ini bukan cuma untuk hitung-hitung kambing. Tulisan cuneiform buat kembang, buat catat hukum, puisi, bahkan mitologi. Sementara di Timur Tengah orang nulis pakai simbol paku. Di tempat lain, tepatnya Mesir, mereka juga nemuin cara nulis. Tapi versi mereka jauh lebih estetik. Mesir kuno menciptakan hieroglif. Tulisan yang bentuknya kayak emoji zaman batu. Ada gambar mata, burung, ombak, bahkan kursi. Hieroglif dipakai buat berbagai hal. Nulis doa di makam. Mencatat sejarah raja-raja. Yang jelas, hieroglif jadi bagian dari budaya Mesir. Tapi, ini bukan tulisan yang gampang. Butuh bertahun-tahun belajar buat bisa baca satu batu nisan. Uniknya, tulisan ini sempat hilang selama ribuan tahun. Sampai akhirnya ditemukan Rosetta Stone. Batu yang bikin para arkeolog akhirnya bisa translate tulisan Mesir ke Yunani dan modern. Sementara itu di Tiongkok sekitar 3.000 tahun lalu, mereka nulis di tulang. Yes, Oracle Bone Script, tulisan pertama Cina yang diukir di tulang dan tempurung kura-kura. Biasanya dipakai buat ramalan. Apakah panennya bakal sukses? Apakah saya jodoh sama tetangga sebelah? Tulisan ini jadi cikal bakal Hanji, atau kanji yang masih dipakai sampai sekarang di Tiongkok, Jepang, dan sebagian Korea. Jadi, jangan anggap tulisan itu remeh. Mereka adalah jembatan masa lalu yang masih hidup hari ini. Nah, tulisan berkembang terus. Bangsa Fenisia bikin sistem alfabet sekitar 3.000 tahun lalu. Hebatnya, ini pertama kalinya tulisan dibuat dengan suara, bukan simbol makna. Jadi, dari satu huruf bisa disusun jadi banyak kata. Fenisia kasih inspirasi ke Yunani, Yunani ke Romawi, dan boom, lahir deh alfabet Latin yang sekarang kamu pakai buat ngetik cinta kamu selamanya ke crushmu. Tulisan ini makin praktis, makin banyak orang bisa belajar baca tulis, dan tentu aja mulai muncul surat cinta, puisi, buku, hukum, bahkan meme. Tulisan bukan cuma catatan. Dia jadi mesin waktu yang menyimpan pikiran manusia dari ribuan tahun lalu. Lewat tulisan, ilmu bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Agama, budaya, hukum, bahkan gosip kerajaan
bisa tersebar ke seluruh dunia. Seorang filsuf di Yunani bisa ngobrol dengan pelajar abad ke-21 lewat buku. Tanpa tulisan, kita nggak bakal tahu kisah Gilgamesh, tidak akan mengenal Plato, tidak akan membaca novel favorit, atau bahkan, tidak akan menonton channel ini. Jadi, mulai dari gambar di dinding gua, simbol paku di tanah liat, hingga alfabet yang kita pakai hari ini, tulisan telah menemani kita selama ribuan tahun. Mereka jadi saksi, guru, dan pengingat bahwa manusia bukan cuma makhluk hidup, tapi makhluk yang bercerita. Tanpa tulisan, sejarah hanyalah bisikan angin. Tapi dengan tulisan, suara nenek moyang bisa abadi. Oke, Sobat Waktu. Itu tadi sejarah penemuan tulisan dalam seri penemuan awal. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, komentar, tulisan favoritmu, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan penemuan-penemuan keren berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, jangan cuma nonton sejarah, jadilah bagian dari sejarah.